6 bulan lalu gue bikin video review mengenai lampu belakang sepeda merek Demount. Dan 3 bulan berikutnya gue bikin video unboxing mengenai lampu depan sepeda merek West Viking. Kedua video ini bisa kalian tonton, silahkan klik link di pojok kanan atas atau link yang ada di deskripsi bawah. Karena gue pengen bikin review yang lebih akurat mengenai kedua aksesoris ini, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat buat review follow up-nya. Kita mulai aja dari lampu belakang Demount. Lampu ini sampai sekarang masih hidup, nggak ada masalah apapun. Selama 3 bulan terakhir kan hujan terus-terusan tuh. Gue bawa goes bike to work tiap hari dan hampir tiap hari kehujanan juga, nggak ada masalah. Jadi selama seal penutupnya nggak kebuka, terutama di bagian charging port, bisa dibilang lampu ini nggak akan rusak kena air. Satu-satunya kerusakan yang ada itu ya bagian rubber strapnya, soalnya ini ada yang putus satu. Terus mengenai kelemahan ya itu, kayak yang dulu gue udah pernah bilang, on off dari lampu ini masuk dalam mode cycling atau gonta-ganti modenya. Jadi buat matiin lampu ini harus tekan tombol beberapa kali lagi sampai akhirnya mati. Kelemahan kedua dari lampu ini cuma tahan buat 3 atau 4 hari goes. Jadi dari kantor ke rumah gue butuh waktu kisaran 1 sampai 1,5 jam. Total durasinya ya kisaran 6 jam maksimum. Habis itu harus dicas lagi. Buat yang tiap hari bike to work, ini nyebelin banget sih, terutama gue pribadi karena suka lupa ngecas pas di kantor. Kalau lu bisa tahan dengan durasi yang segitu, mungkin ini adalah lampu yang bisa lu pertimbangin. Kalau lu lebih pilih lampu yang lebih tahan lama, gue saranin jangan pakai ini, jangan pakai yang ini. Sekarang lampu depan, sama kayak yang belakang, sampai sekarang ini lampu ini masih nyala dengan segala kerusakannya juga sih. Pertama, bracket di stangnya itu udah mulai menipis sehingga lampu ini gampang copot. Udah 3 kali lebih lampu ini copot dan jatuh di tengah jalan, dan untungnya nggak dilindas mobil. Buat masalah ini gue pasang bantalan kertas di bagian bracket biar nggak longgar. Tapi ya sialnya gak lama pas gue ngerekam buat video review ini, tuas pelepas lampunya patah. Aduh. Jadi ya gue butuh tambahin bantalan lagi yang lebih tebal biar gak gampang copot. Anyway, buat nyalain dan matiin lampu ini pakai metode yang sama dengan lampu belakang Demount. Tapi ada satu perbedaan. Buat nyalain, matiin dan gonta-ganti mode emang pakai pencetan beberapa kali. Cuma kalau kita diemin kisaran 5 sampai 10 detik pas nyala, kalau kita pencet lagi lampunya mati. Jadi nggak perlu pencet beberapa kali macam lampu belakang Demount buat matiin lampunya. Bisa dibilang ini mendingan lah dari lampu belakang Demount. Pas waktu pertama kali unboxing dulu, sebenarnya gue pengen ngetes seal waterproofnya. Waktu itu udah sempet ngerekam videonya, tapi sayangnya filenya kehapus. Nah, ini adalah cara gue ngetes waterproof dari lampu ini. Oke, gue kasih lihat ya. Pertama, gue semprot pakai sprinkler begini. Dan gue yakin beberapa dari kalian mikir, kalau cuman gitu sih nggak bakalan kemasukan air juga. Gak ada gunanya ngetes pakai cara begitu. well, you are absolutely fucking correct. So I just simply do this.
Abis itu gue diemin beberapa menit buat meriksa apa lampunya mati karena konslet apa enggak. Dan ini lampu masih bertahan hidup sampai sekarang. Oke, berarti waterproofnya bagus banget dong? Ya enggak sih, sebenarnya bocor kok. Air bakal merembes ke dalam kalau disemprot macam begini. Ya kalau cuman kehujanan doang sih gue rasa air nggak bakal masuk. Tapi kalau disemprot caranya begini ya bakalan bocor. Gue dulu sempat buka bagian dalamnya. PCB lampu itu ada di atas baterai. Jadi yang kena air itu baterainya. Baterainya sendiri ditutup pakai selang bakar. Jadi kalau cuman air merembes masuk nggak akan bikin konslet. Intinya adalah lampu ini masih bertahan hidup meski kehujanan sekalipun. Dan itu 3 bulan back to work hujan-hujanan udah terbukti. Kita balik lagi buat masalah kerusakan. Dalam 3 bulan ini semua LED indikator lampu ini akhirnya mati semua. Lampu ini ada 3 LED, merah, hijau, dan biru. Merah bakal nyala kalau lagi dicas, hijau bakal nyala kalau baterainya udah full, dan biru nyala buat sensor cahaya. Dan sekarang ini nggak ada satupun indikator LED yang nyala. Masalah berikutnya adalah durasi. Lampu ini cuma bertahan 2 hari pemakaian, kurang lebih. Entah gara-gara kemasukan air atau apa, bahkan di mode yang low sekalipun nggak sampai 3 kali pemakaian udah minta dicas lagi. Satu kali pemakaian itu kisarannya 1 sampai 1,5 jam. Jadi buat yang butuh lampu yang nyalanya lebih awet tanpa masalah ngehe yang gue alamin di sini, mendingan kalian cari yang lainnya aja. Nah, sampai di sini dulu. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye.